Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Menjual Yesus. Tidak seperti yang kita pikirkan, topik ini bukanlah seperti pada umumnya di mana orang rela menjual Yesus karena menikah beda agama, mungkin orang menjual Yesus karena karir, karena harta, dan lain sebagainya. Topik ini berdasarkan dari perumpamaan tentang uang mina dalam Lukas 19 ayat 11-27 yang diawali dengan peristiwa tidak seperti yang dipikirkan orang-orang yang mendengarkan Yesus. Mereka menyangka bahwa kerajaan Allah segera kelihatan. Ternyata waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Pada saat itu, setelah terjadi pertobatan Zakeus dan peristiwa-peristiwa sebelumnya, orang-orang yang mengikuti Yesus merasa bahwa itulah saatnya Mesias akan memulihkan kerajaan Daud di bumi. Padahal belum waktunya, karena Allah punya nubuatan yang harus digenapi. Perumpamaan uang mina adalah gambaran tentang keselamatan yang tidak seperti yang kita manusia pikirkan. Agama-agama memandang bahwa keselamatan itu harus diusahakan. Keselamatan adalah berkat jasmani. Keselamatan harus melalui jalan yang ditempuh para nabi dan lain sebagainya. Tetapi ternyata keselamatan sejati, yaitu yang diajarkan kekristenan, itu berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Keselamatan harus dimulai dari Allah, harus dimulai dengan Allah, dilakukan oleh Allah, dan diselesaikan oleh Allah. Dalam Wahyu 1 ayat 8 dituliskan, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa." Secara alkitabiah, istilah Alfa dan Omega merujuk kepada aktivitas Allah dan Kristus dalam menyelamatkan. Bagaimana mungkin kita mau hidup selama-lamanya dalam kekekalan tanpa sosok yang kekal, atau hanya oleh nabi atau orang suci? Tentu tidak mungkin, bukan? Maka dari itu Kristus adalah pusat atau segala-galanya dalam kekristenan dan keselamatan. Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus. Ia menjelajahi garis waktu yang manapun, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Perumpamaan uang mina. Perumpamaan ini tokoh utamanya bukanlah 10 hamba yang mengerjakan mina, namun bangsawan yang akan dinobatkan menjadi raja. Ini menunjukkan bahwa Alkitab itu ditulis bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan untuk kita, supaya hidup kita bukan untuk kita sendiri, namun untuk Tuhan. Jadi cerita hidup kita bukan mengenai kita, tetapi mengenai Tuhan yang berkarya melalui hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaannya kita menemukan kebahagiaan yang sejati dan arti kehidupan yang sesungguhnya, sebab kita diciptakan untuk kemuliaannya. Dalam perumpamaan ini, setiap hamba mendapat satu uang mina. Maksudnya adalah Tuhan Yesus memberikan kasih karunia yang sama kepada setiap orang. Berbeda cerita dengan talenta yang diberi jumlah yang berbeda-beda. Karena perumpamaan uang mina itu bukan berbicara tentang talenta, tetapi tentang kasih karunia, yaitu iman yang menyelamatkan kita, dan setiap orang pilihannya diberikan kasih karunia yang sama, yaitu keselamatan. Dalam ayat 13, Raja atau Tuhan Yesus memberikan uang mina dan meminta mereka berdagang, atau dapat dikatakan menjual Yesus. Yang dimaksud berdagang ini bukan berarti kita menjual keselamatan kepada orang lain, tetapi berdagang yang dimaksud adalah terlibat aktif dalam keselamatan dengan hidup melakukan segala kehendaknya, karena kita sudah dibeli dan lunas harganya. Terutama menjual Yesus kepada orang lain dengan harga kasih karunia untuk membawa Yesus kepada dunia dan membawa dunia kepada Yesus. Lantas bagaimana aplikatifnya? Aplikatifnya adalah bertanya jawab atau berdiskusi dengan orang lain tentang Yesus. Sama seperti kisah Yesus yang hilang di Bait Allah. Yesus memberi contoh bagaimana terlibat aktif dalam proses keselamatan. Dia membuat orang yang mendengarkannya takjub pada usianya yang masih muda. Hal ini sejalan dengan amanat agung, di mana menjadikan semua bangsa murid.
Yesus sudah memberi contoh, dan di waktu akhir ini, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2-5, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Seperti dalam perumpamaan uang minai yang tadi, lihat dua hamba yang berdagang atau yang terlibat aktif dalam keselamatan. Mereka berhasil menghasilkan uang mina yang lain. Mereka tidak menyia-nyiakan uang mina yang diberikan raja kepada mereka. Di sini artinya adalah mari kita jangan sia-siakan kasih karunia yang telah kita terima. Namun hamba yang menyimpan uang mina itu dalam sapu tangan, Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa hamba ketiga ini pasif, tidak berkontribusi apapun untuk kerajaan Allah, bahkan tidak berkontribusi dalam keselamatan dirinya sendiri. Di mana banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi terlalu sibuk dan tidak sempat menjual Yesus, sibuk menjaga keselamatan dengan melakukan hal yang agamawi untuk mempertahankan keselamatan. Padahal Tuhan sudah menyuruh terlibat aktif. Seharusnya kita sibuk membagikan kasih karunia itu, serta sibuk membicarakan kebaikan Tuhan, dan bukan takut kehilangan keselamatan, tetapi kita membagikan kabar baik itu. Karena kita sudah diselamatkan, jadi segala kebaikan, segala kehendak Tuhan, segala perintah Tuhan yang kita lakukan dan akan kita lakukan bukanlah bagian dari mengerjakan untuk mendapat keselamatan, tetapi mengerjakan keselamatan. Dalam Filipi 2 ayat 12 dituliskan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar, karena uang mina yang sudah Tuhan berikan itu mahal harganya, yaitu darah dan tubuhnya. Kita dipanggil bukan untuk mempertahankan keselamatan, melainkan untuk membagikan keselamatan. Kita tidak dipanggil untuk takut kehilangan keselamatan, melainkan untuk mengerjakan keselamatan. Injil juga berbicara mengenai kita menguasai diri untuk takluk dalam kehendaknya, untuk menguasai orang lain dengan kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah hamba, kita bukan hama. Mari kita kerjakan keselamatan itu, mari kita bagikan kasih karunia yang sudah kita dapat dari Tuhan untuk orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.